Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin, sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan membaca salah satu usul wa adillatuha Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang ke-15, insyaallah. Mungkin pertemuan yang terakhir ini. Kita baca perkataan Syekh tentang tawaghit. Wa tawaghitu katsiratun. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa tawaghitu katsiratun. Dan para tauhid itu banyak sekali. Ini memberikan faedah al-khauf, ya, minasyirki, min ibadati tauhid, memberikan faedah kepada kita dengan banyaknya tauhid, kullu ma'bud min dunillah, apa saja yang diibadahi selain Allah, ini memberikan rasa takut kepada kita dari terjerumus kepada kesyirikan, karena sesuatu itu apabila banyak tersebar maka ya sebab untuk terjerumus kepadanya itu menjadi sangat mudah. Wallahul musta'an. Kemarin sudah kita baca dalil-dalilnya. Wa ru'usuhum khamsatun, dan ya zu'amanya mereka, ya zu'amanya mereka atau tokoh dan pemimpin mereka yang memiliki banyak pengikut itu ada 5 tokoh tauhid dan para pemimpin tauhid yang memiliki banyak pengikut itu ada 5. Iblis yang pertama, la'anahullah, semoga Allah melaknatinya. Wa man ubida wa huwa radhin, yang kedua, ya, siapa saja yang diibadahi sementara dia ridho. Ya, ini kemarin juga sudah kita bahas dalilnya juga. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Ya, dan siapa saja yang da'an nas, menyeru manusia ila ibadati nafsih, untuk beribadah kepada dirinya. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam. Ya, kadzalika najzidz zalimin. Ini Allah bicara tentang malaikat. Ya. Jadi makhluk Allah yang dekat dengan Allah, makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Kalau sampai ada wa may yaqul minhum, sampai ada di antara para malaikat itu yang berkata inni ilahu min duni, ya, seandainya sampai ada di antara malaikat itu yang berkata kepada makhluk yang lain, kepada manusia, inni ilahu min duni, inni ma'budun min dunillah, aku ini ya berhak diibadahi selain Allah. Ya, ini dia menyeru, ya, menyeru makhluk, menyeru manusia dan yang lainnya untuk beribadah kepada dirinya. Fadzalika najzihi jahannam, kata Allah. Maka ya kami akan balas dia itu dengan jahannam. Kadzalika najzidz zalimin. Ya, di dalam tafsir disebutkan, ya, kadzalika najzidz zalimin ay mithlu dzalikal jazaa najzi kulla zalimin musyrikin. Demikian itulah kami
ya membalas orang-orang musyrik. Jadi ya ini dalil ya dalam surat Al-Anbiya ya. Ayat berapa surat Al-Anbiya-nya? Ayat 29. Baik. Kalau malaikat saja ya dia menjadi tauhid kalau menyeru agar diibadahi selain Allah ya, dia menjadi musyrik, zalim ya, akan menjadi tauhid, apalagi selain malaikat ya, yang derajatnya lebih rendah dari malaikat ya, baru sekedar jadi ya orang yang terlihat soleh saja, terlihat alim saja sudah ya berwasiat ya, sudah berwasiat kalau aku sudah mati nanti dan kalian mendapatkan kesulitan ya maka datanglah ke kuburku ya, minta kepadaku ya, tidak akan sejengkal tanah ya memisahkan ya antara kalian dengan aku ya, tauhid seperti itu. Walaupun nggak ada yang kata Syekh Utsaimin bahkan mengatakan wa illam ya'buduhu, walaupun nggak ada yang percaya kepada seruannya ya, nggak ada yang kemudian beribadah kepada dia, tapi karena dia sudah menyeru peribadahan kepada dirinya, maka dia tahu demikian juga yang menyeru kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama ya, kata Nabi SAW, ya akhwafu ma akhafu alaikum ya ala immahal mudillin, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW itu ala immahal mudillin, para imam yang menyesatkan dari kalangan para umara, para ulama, ya para ubad, ahli ibadah, ya yang para zuama, para tokoh, ya, itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Para imam yang, para ulama yang, para imam yang menyesatkan. Dalam surat Nuh, ya para pemimpin itu berkata apa kepada rakyatnya, ya kepada para pengikutnya, waqalu la tazarunna alihatakum, waqalu la tazarunna alihatakum, dan para tokoh, para zuama, para pemimpin ya kaumnya Nabi Nuh itu berkata kepada orang-orang awam, ghaughain nas, kepada orang awam, la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan peribadahan kepada ya berhala-berhala kalian. Jadi itu tauhid ya, mandala ibadati nafsi atau ibadati ghairillah, yang menyeru untuk kepada peribadahan kepada selain Allah, dirinya ataupun yang lainnya, maka itu disebut tauhid dan disebut musyrik dia, sebagaimana ayat tadi ya, sebagaimana ayat dalam Al-Anbiya tadi. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ya. Dan siapa saja yang mengklaim ya mengetahui perkara gaib. Ya, mengetahui perkara gaib. Ya. Siapa yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Nah, ini para kuhan. Ya. Dalam tafsir ayat alam taril ladzina utuna nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang telah diberi Alkitab, sebagian mereka beriman kepada al-jibtu, kata sebagian ulama salaf dalam tafsirnya, al-jibtu as-sihr wa taghut, dan
percaya kepada tauhid ini al-kuhan. Ya, dari siapa? Jabir bin Abdullah atau dari Umar bin Khattab begitu. Ya. Jadi al-kuhan disebut tauhid. Ya. Para tukang sihir, para dukun, ya, disebut tauhid yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya. Disebut tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, Allah tidak perlihatkan kegaiban ya kepada seseorang pun kecuali kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Ya. Toh demikian, Rasul tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan dalam Al-Quran, Kulla aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Ya, di mana? Surat Al-An'am. Ya. Kulla aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Ya, katakan wahai Rasul, aku tidak pernah menyampaikan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaib. Aku juga tidak pernah menyampaikan kepada kalian bahwa aku mengetahui yang gaib. Ya, maka para dukun itu mereka adalah para tauhid. Ya, para dukun itu mereka adalah para tauhid. Dan mereka adalah kufar, mereka adalah orang kafir sebagaimana dalam surat ya Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Tentang ya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Dan mereka mengikuti apa yang diklaim sebagai ajaran Nabiullah Sulaiman. Yaitu sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Ya. Jelas itu bukan ajaran Sulaiman. Karena Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tapi setan yang kafir, ini para jin, para setan, mereka yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, jelas Allah memvonis kafir mereka, para kuhan, para dukun. Ya. Jadi kalau berbicara dukun, ya bicara dukun. Ya, jangan apa namanya ngeles bicara dukun terus ngelesnya tukang akrobat. Ya, tukang tipu-tipu dengan apa namanya dengan alat teknik dan tangan, gerakan tangan dan sebagainya. Dukun ya dukun yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat, diantaranya dalam ya dalam ayat saharu ayunan nas wastarhabuhum ja'u bisyikrin azim, ya kan, mereka menghipnotis ya pandangan manusia, menghipnotis pandangan ya manusia yang hadir di pertempuran antara Nabiullah Musa dengan para tukang sihirnya Firaun. Starhabuhum, dan menebar teror rasa takut kepada para manusia, dan mereka mendatangkan sihir ya. Demikian juga dalam surat Al-Falaq ya. Dalam surat Al-Falaq min syarrin naffatsati fil uqad, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan an-naffatsati fil uqad, para wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niupkan mantra sihirnya kepada buhul, ikatan-ikatan al-uqad. Mereka semua itu tauhid, ya, kufar. Ya, jangan lari ke barangkali itu hanya akrobat, barangkali
itu urusan pengadilan barangkali, bukan urusan seorang muslim. Dan yang kelima, ya, ru'asa tawaghit, zu'ama tawaghit, para pemimpin tauhid yang memiliki banyak pengikut, ya, yang memiliki pengikut. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang menetapkan hukum bi ghairi ma anzalallah, dengan selain syariat Allah. Ya, ini dengan hukum jahiliyah. Dalam Al-Qur'an, ya, kadang disebut, ya, ghairi ma anzalallah, selain apa yang Allah turunkan. Ya, kadang disebut, ya, hukum tauhid seperti alam taril ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakum ila tauhid, sebut hukum tauhid. Disebut juga dalam Al-Qur'an itu apa? Hukum jahiliyah. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Ya. Apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Jadi ini 3 sebutan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa man lam yahkum bighairi ma wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, fa ulaika humul, ya, kafirun. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, fa ulaika humul kafirun, yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat itu. Ini dengan nafi. Ya. Ini menetapkan hukum dengan selain syariat Allah. Yang kedua, tahakum kepada tauhid. Yang kedua, tahakum kepada tauhid. Ya. Yang ketiga, ya, hukum jahiliyah sebutannya. Ya. Dan Syekh Shalih Fauzan, beliau menyebutkan bahwa pembicaraan tentang hal ini, ya, man hakam bi ghairi ma anzalallah, siapa yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan dari syariatnya, itu berbicara tentang hukam, ya, berbicara tentang penguasa, bukan berbicara tentang setiap orang mukmin, bukan berbicara setiap orang sipil, tapi berbicara tentang penguasa, ya, berbicara tentang penguasa. Makanya di dalam, ya, kitab Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullah ketika bicara tentang ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan para ahbar, para ulama, waruhban, para rahib, ya, arbaba min dunillah, sebagai Rabb selain Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu Syekh Muhammad memberi judul apa? Man ata'al ulama wal umara fi tahlili ma harrama wa tahrim ma ahallallah, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Siapa yang, ya, menjadikan ulama atau umara. Jadi man hakam bi ghairi ma anzalallah, siapa yang menetapkan hukum, ya, dengan selain syariat Allah, itu maksudnya adalah para hukam, para umara, para ulama, ya, para qudhat, para qadhi, ya, para hakim, para penguasa, bukan sipil maksudnya. Ya. Dan itu dari judulnya sudah jelas. Ya, dari judulnya sudah jelas. Ya. Nah, ini 5, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membagi, ya, di syarahnya sangat indah sekali, beliau membagi tentang orang yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah, dia disebut tauhid, itu Syekh Utsaimin bagi menjadi 2. Menjadi 2 bagian besar, 2 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama yang Allah sebut di dalam surat rentetan surat An-Nisa mulai dari ayat 60 sampai 65. Ya.
Jadi ayat 60 ya, ayat 58, 59 ya, ayat 58 itu berbicara tentang ya, barakallahu fikum, dari surat An-Nisa itu tentang kewajiban tentang hak rakyat ya, tentang hak rakyat. Kemudian ayat 59 berbicara tentang kewajiban rakyat terhadap pemimpin yang ya berhukum dengan hukum Allah yang disebut dengan waliul amr. Yang disebut dengan waliul amr. Ya, kemudian di ayat 60 berbicara tentang penguasa yang berhukum dengan hukum tauhid, dengan selain hukum Allah, dengan selain syariat Allah. Ya. Ini bisa dilihat dari ayat 58-nya. Ya, mulai dari innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat 58, hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh penguasa. Kemudian ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini kewajiban rakyat untuk taat kepada waliul amr ya, minal muslimin, yang mereka itu ketika terjadi perselisihan mengembalikan kepada hukum Allah. Kemudian di ayat yang ke-60 dan seterusnya sampai 65 ini berbicara tentang ya tauhid ya, yang menetapkan hukum dengan ya hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut dengan hukum tauhid. Ya, kullu hukmin yukhalifu syar Allah atau hukum Allah. Ya, kita bisa lihat di tafsir ya, tafsir As-Sa'di misalkan. Ya, apa maksud dari hukum tauhid? Kata beliau, yuriduna yatahakamu ila tauhid. Mereka ingin mencari keadilan hukum kepada tauhid, wa huwa kullu man hakama bi ghairi syar'illah fa huwa tauhid. Siapa saja yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah, maka itu tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ya, ini kelompok besar pertama. Ya. Ini kelompok besar pertama. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin ya memvonis mereka ya kafir. Ya, memvonis mereka kafir. Kemudian kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya adalah ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Maidah 44, 45, 47 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Kemudian yang ke 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Kata beliau, hal hadhil awsaf ats-tsalatsa tatanazzalu ala mausufin wahid. Ya, bimakna nakulla man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa kafir zalim fasik, dan Allah taala wasafal kafirin bidzulm wal fisq. Ya. Fakulu kafirin zalimun fasik au hadhil awsaf tatanazzalu ala mausufin bihasabil hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Apakah ayat-ayat ini ya berlaku ya ketiga-tiganya itu pada satu objek? Ini siapa saja yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah, maka dia kafir, zalim, fasik. Ataukah ayat-ayat ini ya berlaku kepada oknum objek yang berbeda-beda, sehingga terkadang orang yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah itu kadang kafir, kadang fasik, kadang zalim. Beliau menyebutkan ada dua ada tafsiran di kalangan para ulama
Ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan masing-masing. Ya, yang mengatakan bahwa 3 ayat ini dalam Al-Maidah 4, 45 dan 47 ini ya berlaku untuk satu oknum. Siapapun yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah maka dia kafir, zalim, fasik sekaligus. Demikian juga tidak bisa menyalahkan yang mengatakan tidak. Itu menunjukkan bahwa status ya siapa yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah itu kadang kafir, kadang zalim, kadang fasik. Ya, tidak satu status. Ya. Tetapi Syekh Utsaimin kemudian ya, tapi yang perlu dipahami, Syekh Utsaimin ya memberikan perincian, ya memberikan perincian kapan kafir, kapan tidak kafir, alias dolim dan fasik. Ya, seperti yang disebutkan ya di sini dalam syarah. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin menutup ya penjelasan itu dengan mengatakan ya wa hunaka farqun ya kalau di yang tadi yang berbeda-beda tadi kita memahaminya bagaimana? Kadang kafir, kadang tidak kafir, kadang zalim dan fasik. Ya, itu ya kata beliau, "Man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghairu aslah minhu wa anfa' lil khalqi aw mithluhu fahuwa kafir kufran mukhrijan minal millah." Satu, dia kafir kalau orang yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah itu kafir kalau dia merendahkan syariat Allah, meremehkan syariat Allah, atau meyakini selain syariat Allah itu lebih tepat, lebih bermanfaat bagi umat manusia, atau dia meyakini sama saja. Ya, berhukum dengan syariat atau tidak dengan syariat itu sama saja. Maka ini kafir, keluar dari Islam. Kalau pelakunya ngaku Islam. Ya, wa min haula'i man yada'una linnas tasyri'atin tukhalifu tasyri'at islamiyah. Di antara golongan pertama yang dikafirkan oleh Syekh Utsaimin ini adalah para penguasa yang membuat undang-undang ya yang bertentangan dan menyelisihi syariat Islam untuk dijadikan ya tasyri'at, untuk dijadikan apa? Undang-undang yang mengikat ya masyarakat. Ya. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa lam yastakhiffa bihi wa lam yahtakirhu wa lam yahtakirhu wa lam ya'taqid anna ghairu asla minhu ya li nafsihi aw nahwu dzalik fa hadza zalimun wa laysa bikafir. Sedangkan yang menetapkan hukum dengan selain syariat Allah tanpa dia meremehkan syariat Allah, tanpa dia merendahkan syariat Allah, tidak pula dia meyakini bahwa selain syariat Allah itu lebih bermanfaat, lebih menguntungkan untuk dirinya, ya, lebih bermaslahat, maka ini baru zalim dan tidak kafir. Ya, wa takhtalifu maratibu dzulmihi. Tingkat kedzalimannya bertingkat-tingkat. Ya. Dan yang termasuk di antara yang kedzaliman yang disebutkan setelahnya malam yahkum bima anzalallah la istighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan ana ghairahu aslah wa anfa' lil khalq aw mithlu wa inna ma hakama bi ghairihi muhabatan lil mahkumi lahu aw mura'atan lirishwatin aw ghairiha min aradid dunya fa hadha fasik. Siapa yang menetapkan hukum, memutuskan hukum dengan selain syariat Allah bukan karena merendahkan, meremehkan syariat Allah, bukan pula meyakini selain syariat Allah itu lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, atau menyamakan antara syariat Allah dengan selainnya, tidak. Tapi dia memutuskan hukum dengan selain syariat Allah itu karena dia segan, ya, dia segan terhadap orang yang diadili, orang yang dia adili. Ya, dia segan terhadap orang yang diadili, atau ya dia kena suap dan semisalnya dari jabatan dan sebagainya dari perkara-perkara duniawi, maka ini fasik dan bukan kafir. Ya.
Ini penerapan kapan penguasa atau qadhi atau ya umaro atau qudhat atau hukam para hakim itu ketika memutuskan atau menetapkan hukum dengan selain syarat Allah, kadang kafir, kadang zalim, kadang fasik. Ini penerapannya menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa hunaka farqun bainal masail allati tu'tabaru tasyri'an amman wal mas'alatil muayyanah allati yahkumu fiha al-qadhi bi ghairi ma anzalallah. Dan perlu dipahami bahwa dibedakan antara ya membuat undang-undang yang diberlakukan kepada seluruh ya masyarakat, seluruh rakyat ya dengan ya memutuskan hukum ya terhadap satu kasus, memutuskan hukum pada satu kasus terhadap oknum tertentu dengan selain syariat Allah. Ya. Li'annal masail tu'tabaru tasyri'an aman la yata'atta fiha taqsimu sabiq. Kalau ya membuat undang-undang atau yang disebut dengan undang-undang konvensional yang diberlakukan mengikat seluruh rakyat, maka ini nggak masuk dalam pembagian kelompok kedua tadi, kadang kafir, kadang zalim, kadang fasik, tidak masuk. Wa innama hiya minal qismil awwal faqat. Tapi dia masuknya pada kelompok yang pertama saja. Ya, yang kafir. Ya, yang kafir. Ya. Alasannya apa? Li'anna hadzal musyarri' tasyri'an yukhaliful Islam innama syarra'ahu li'tiqadi annahu aslah minal Islam wa anfa' lil ibad. Karena pembuat ya syariat, pembuat undang-undang konvensional ini yang bertentangan dengan Islam, menyelisihi Islam ini yang dia jadikan undang-undang yang mengikat seluruh rakyat ini ya, dia buat itu tidak lain karena dia meyakini bahwasanya itu lebih bermaslahat dibandingkan syariat Islam, lebih bermanfaat bagi rakyat daripada syariat Islam, sehingga dia masuk ke dalam kelompok besar pertama yaitu kafir. Rasulullah SAW. Ya, jadi ini Syekh Ibnu Utsaimin membedakan ya kasus ya tertentu ya dengan pembuat eh, penetapan ya qawanin wad'iyah, undang-undang konvensional secara merata kepada seluruh rakyat, dibedakan ya, sehingga kalau yang namanya kasus tertentu memakai hukum ya selain hukum syariat, satu dua kasus karena riswah, suap dan sebagainya, menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku di mahkamah tersebut sebenarnya syariat Islam. Tapi pada kasus itu dia tidak memakai syariat Islam karena suap, karena ya kepentingan kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ya, itu yang tadi masuk dolim atau fasik. Ya, kalau yang diberlakukan oleh hukam, oleh umara, oleh qudhat di tempat tersebut adalah qawanin wad'iyah, ya, undang-undang konvensional yang disebut dengan hukum jahiliyah, disebut dengan hukum tauhid, ya, maka itu kafir masuknya, bukan apa? Bukan yang fasik atau dolim tadi. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin ya, jelas sekali. Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, surat Al-Baqarah, la ikraha fid din ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al-ayah. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya, ada yang mengatakan, para ahli tafsir mengatakan ini sebelum turun ayat jihad dan jizyah. Ya. Ada yang mengatakan tidak, ya, ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kenapa tidak ada paksaan? Ya karena sudah jelas. Ya, qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena ar-rusdu ya dinur rasul
wal ghai dinu Abi Jahal wa ashabi. Kata Syekh Muhammad. Ya, ar-rusdu itu agamanya para rasul, yaitu tauhid Islam. Sedangkan al-ghai, ya, kesesatan itu agamanya Abu Jahal dan para teman-temannya. Karena ketabayan telah jelas perbedaan antara Islam dengan yang merupakan agama para rasul dengan kesyirikan yang merupakan agamanya Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga tidak perlu ada paksaan. Sehingga tidak perlu ada pemaksaan. Ya, itu pendapatnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Ya, tafsir mengatakan la ikraha fiddin ini berlaku sebelum perang, ya, sebelum turun ayat-ayat jihad dan ayat-ayat jizyah. Tapi yang menjadi pendalilan adalah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Kemarin sudah kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri tentang sifatul kufri bit tauhid wa sifatul iman billah. Tata cara kufur kepada tauhid dan tata cara iman kepada Allah. Ya, barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka al urwatul wuthqa ini la ilaha illallah. Ada makna la ilaha illallah kata Syekh Muhammad. Ini makna la ilaha illallah. Ya, urwatul wuthqa itu kalimat la ilaha illallah dalam tafsir para salaf. Ya, maka dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan man ini syarat. Ya, faqad istamsaka jawab syarat karena dia bukan fi'il mudhari maka pakai fa. Faqad istamsaka. Ya. Ya, jadi apabila ya syaratnya terjadi takhalluf, tidak terpenuhi syarat yaitu kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah, maka masyurutnya enggak terpenuhi. Ya, masyurutnya enggak dia punyai yaitu apa? Dia sebagai ahlu la ilaha illallah. Siapa yang enggak kufur kepada tauhid? Ya, enggak beriman kepada Allah, maka dia bukan ahli la ilaha illallah, bukan mustamsik bil urwatil wuthqa, bukan yang berpegang dengan al urwatil wuthqa. Ya, dalam ayat yang lain apa? Surat Luqman ya. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang mengikhlaskan seluruh amalnya lillah wa huwa muhsin dan mengikut Rasul SAW, maka itu dia orang yang berpegang dengan la ilaha illallah. Itu ahlu la ilaha illallah. Ya. Wa hadza makna la ilaha illallah. Dan ini makna la ilaha illallah. Ini kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah itu makna la ilaha illallah. Itu makna la ilaha illallah. Ya. Itu makna la ilaha illallah. Fala ilaha itu kufur kepada tauhid, illallah itu iman kepada Allah. Ya. Wa fil hadis ya, sebagai penutup Syekh Muhammad ya menutup dengan hadis Rasul amri al-islamu ay at-tauhid, ya, kepala dari agama ini adalah tauhid, ya. Hewan kalau tidak memiliki kepala maka dia mati, ya. Manusia tidak memiliki kepala maka dia mati, ya. Al-Islam ini yakni tauhid. Al-istislam lillah bitauhid wa inqitahu bit-ta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi itu. Al-Islam di sini maknanya. Rasul amri al-Islam, ya, kepala dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Al-amr di sini maknanya maja'a bihin Nabi SAW. Kepala dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah al-Islam. Ini tauhid. Wa amuduhus shalah. Dan pilar-pilarnya adalah salat. Bangunan apabila pilar-pilarnya hilang atau roboh maka bangunan itu roboh. Ya. Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Ya. Dia tidak memiliki bangunan Islam kalau dia enggak salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, ya, ai a'lahu wa akmaluhu, dan dzirwatus sanam. Ya, puncak dari punuk unta itulah jihad fi sabilillah yang merupakan apa? Kata Syekh Muslim a'lahu wa akmaluhu. Ya, merupakan puncak amalan di dalam Islam, yakni apa? Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya orang yang berjihad, ya, yang berperang, ya,
supaya apa namanya disebut sebagai pemberani, orang yang berperang supaya apa namanya untuk membela apa tanah airnya, ya, dan mana yang fisabilillah. Kata Nabi SAW, ya, man qatal takuna kalimatullah ulya fadzalika fisabilillah kama qala SAW. Siapa yang berperang, ya, agar kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi, ya, maka itulah yang fisabilillah. Ya. Ini penutup dari risalah apa? Salah satu usul wa adillatuha, ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam, dan beliau tutup dengan kalimat wallahu a'lam, menyerahkan ilmunya kepada Allah dan dengan salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ini selesai walhamdulillah, ya, kita membaca matan salah satu usul wa adillatiha. Ya, insyaallah di pertemuan yang lain kita ganti risalah yang lainnya, ya. Allah taala alam. Ya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita baca menjadi amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, setiap kesalahan yang ada di uh, pengajian pengajian kita, ya, selama 15 pertemuan ini. Baik, wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini.